Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang entalpi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kalor. Nah, kita ketahui bahwa energi panas itu juga disebut dengan kalor. Dan secara definisi, kalor adalah energi yang menyertai suatu proses yang mengalir akibat adanya perubahan suhu yang arah alirannya dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Sedangkan entalpi adalah jumlah dari semua bentuk energi dalam suatu zat. Entalpi ini dapat dilambangkan dengan huruf H dan memiliki persamaan bahwa entalpi sama dengan energi dalam ditambah tekanan dikali dengan volume. Sehingga dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa energi dalam, tekanan, dan volume memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya entalpi. Selanjutnya, kita juga mengetahui bahwa energi tidak dapat diubah dan kita juga mengetahui bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Berdasarkan hukum kekalahan energi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa energi terutama energi panas ini dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan reaksi eksoterm. Yang kedua itu dengan reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm, reaksi yang terjadi itu reaksi dengan cara pelepasan energi. Atau dengan kata lain, adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Karena kalor dari sistem berpindah ke lingkungan, ini menyebabkan suhu pada sistem menjadi rendah. Sehingga reaksi eksoterm ini dilambangkan dengan min. Dan kedua adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm ini terjadi karena membutuhkan panas. Atau dengan kata lain, adanya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Dan reaksi endoterm ini dilambangkan dengan plus. Pada reaksi eksoterm itu terjadi pembentukan ikatan sehingga tandanya negatif. Sedangkan pada endoterm itu terjadi pemutusan ikatan sehingga tandanya positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang delta H atau perubahan entalpi. Perubahan entalpi ini adalah selisih antara entalpi zat hasil dikurangi dengan entalpi zat reaktan. Dan ini adalah persamaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar dilambangkan dengan ini. Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi pada suhu 298 Kelvin pada tekanan 1 atmosfer. Dan jenis-jenis dari perubahan entalpi standar itu ada beberapa macam berdasarkan jenis reaksinya. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, pada perubahan entalpi pembentukan standar ini terjadi perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol. Pembentukan 1 mol senyawa dalam keadaan standar. Contohnya
pada contoh ini terjadi pembentukan senyawa. Yang selanjutnya, yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian. Perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur dalam keadaan standar. Contohnya berikut ini. Ini merupakan contoh dari perubahan entalpi penguraian standar. Yang nomor 3 yaitu perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan dan dilepaskan pada pembakaran, sehingga memerlukan oksigen. Selanjutnya yang keempat adalah perubahan entalpi pelarutan. Perubahan entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan dan dilepaskan pada pelarutan 1 mol zat ya menjadi larutan encer. Contohnya pada reaksi berikut. Pada reaksi berikut ini NaOH dan semula solid ketika ditambahkan dengan H2O maka akan menjadi NaOH aquo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan harga perubahan entalpi. Untuk menentukan harga perubahan entalpi dapat menggunakan alat yang dinamakan kalorimeter. Kalorimeter ini merupakan alat untuk mengukur jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem. Nah, untuk menentukan harga perubahan entalpi ini menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Q merupakan kalor, M adalah massa zat, C merupakan kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Selain itu, kita juga dapat menentukan delta H reaksi dengan menggunakan prinsip hukum Hess. Prinsip hukum Hess menyatakan kalor yang menyertai suatu reaksi tidak tergantung pada jalan yang ditempuh, tetapi hanya tergantung pada keadaan awal dan pada keadaan akhir. Berdasarkan hukum Hess, perubahan entalpi reaksi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara langsung dan langsung. Langsung dan tidak langsung. Nah, pada reaksi secara langsung, ini zat A dapat diubah langsung menjadi zat B dengan perubahan entalpi delta H. Sedangkan pada reaksi tidak langsung, itu untuk mengubah zat A menjadi zat B, itu terlebih dahulu zat A diubah menjadi zat C dan zat C menjadi zat B, yang mana ketika zat A berubah menjadi zat B, C itu perubahan entalpinya menjadi delta H1, sedangkan dari C menjadi B, delta H-nya menjadi delta H2, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada reaksi tidak langsung, reaksi delta H-nya yang diperoleh adalah delta H1 ditambah delta H2. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.